Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan namanya, sebab Dia Raja di atas segala raja. Kau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh menakjubkan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih-Mu besar, ajaib sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yes Tuhan, kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sungguh kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami hingga hari ini kami boleh berdiri ya Tuhan. Tapi semua karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa hingga hari ini Tuhan. Semua dimanapun wanita-wanitanya Allah, dengan hati penuh dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menopang. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh dahsyat. Kami berterima kasih yang tak terhingga untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala puji, bagimulah segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkata
kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus penuh kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, inilah keyakinan kami Tuhan. Waktu kami menghadapi apapun juga, Engkau pasti ada di dalamnya Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala hal Tuhan, untuk
mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh itu kami yakin Tuhan bahwa waktu Tuhan pasti itu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan pasti yang paling tepat bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau tidak pernah telat Tuhan untuk mengangkat kami. Siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk disiram oleh firman-Mu. Sehingga kami bukan cuma mendengar, bukan cuma menangkap, tetapi kami juga cakap melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Kami semua sama-sama boleh diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom wanita-wanita Allah dimanapun ibu-ibu atau wanita-wanita Allah berada pada siang hari ini. Senang sekali kalau kita bisa berjumpa lagi meskipun sekali lagi masih dalam online. Ya, doa saya semua wanita-wanita Allah dalam keadaan sehat-sehat, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Baik, pada siang hari ini saudara-saudara, pengurus WBI di tempat ini memberikan tema kepada saya, renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tawar hati. Ya, apa itu tawar hati, ibu-ibu? Ya, tawar hati itu adalah salah satu perasaan seseorang di mana hatinya tidak memiliki rasa apa-apa. Ya, hatinya itu hambar, antak begitu. Ya, hatinya beku, hatinya dingin, hatinya kosong, ya, hatinya mengalami drop, hatinya nggak ada kekuatan lagi, ya, nggak ada daya lagi, tidak ada keberanian lagi. Ya, jadi tawar hati ini, saudara-saudara, menandakan ya hati yang sedang tidak semangat, hati yang sedang apatis. Hati yang tidak ada rasa percaya lagi, hati yang sedang takut, hati yang sedang tidak berdaya. Hari-hari ini, wanita-wanita Allah, banyak sekali orang-orang yang sedang tawar hati. Iya, ya. Lihat situasi dan kondisi dunia ini karena pandemi yang berkepanjangan ini, ya banyak orang bukan cuma tawar hati. Mereka frustasi, depresi, ya, ketakutan penyakit, ketakutan juga kematian, ya. Banyak sekali yang kita temui akhir-akhir ini orang-orang tawar hati, ya, tawar hati menghadapi masa depan, ya, karena kenapa? Enggak punya pekerjaan, enggak tahu lagi harus berbuat apa, jadi tawar hati. Nah, tetapi hari ini, saudara, wanita-wanita Allah, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan tawar hati. Ya, mau dalam kondisi apapun, situasi apapun, bahkan maut menjemput kita sekalipun, firman Tuhan bilang jangan tawar hati. Ya, kita buka ayatnya di 2 Korintus 4. Ya, ayat 16 sampai 18. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Judul perikopnya, saudara, wanita-wanita Allah, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya, surat Korintus ini kita tahu, wanita-wanita Allah, ditulis oleh seorang Rasul Paulus, ya, yang sebenarnya punya banyak alasan untuk tawar hati. Iya, ya. Dia itu banyak sekali terima penganiayaan, terima penderitaan, ya, bahkan dimasukkan juga di dalam penjara karena memberitakan Injil. Tapi Rasul Paulus yang punya 1000 alasan untuk tawar hati, dia mengajarkan kepada kita ya untuk jangan tawar hati. Luar biasa. Kita baca saja ayatnya di ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi wanita-wanita Allah, kalau kita perhatikan di ayat ini, maka ada beberapa alasan yang menyebabkan kita itu jadi tawar hati. Ya, yang pertama dikatakan di ayat 16 tadi, ya, manusia lahiriahnya semakin merosot. Ya, jadi penyebab pertama banyak orang yang tawar hati karena manusia lahiriahnya semakin merosot. Keadaan tubuhnya makin lama makin tidak berdaya. Ya, bisa karena sakit penyakit, bisa juga karena usia. Ya, memang saudara-saudara kita itu diciptakan tubuh ini lemah. Ya, terdiri dari daging yang lemah. Tubuhnya terbatas masanya. Ada expirednya, jadi bukan obat aja yang ada expirednya, ya ibu-ibu. Tubuh juga ada expirednya, ada masanya, ya terbatas masanya. Firman Tuhan bilang umur kita atau masa hidup kita itu 70 tahun, ya. Kalau kita kuat 80 tahun, itu juga kebanggaannya firman Tuhan katakan kesukaran dan penderitaan. Nah kadang-kadang ini keadaan tubuh yang sakit, apalagi kalau sakitnya berkepanjangan, saudara-saudara, itu menyebabkan jadi tawar hati. Ya, manusia itu jadi tawar hati, jadi kehilangan semangat, ya, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa untuk hidup aja hilang kalau kita sakit berkepanjangan. Ya, belum lagi virus corona ini ya yang lagi banyak-banyaknya merajalela ini, ya, sudah berusaha berbulan-bulan menjaga supaya tubuh kita ini enggak kena, malah ketularan sama COVID, ya gitu ya. Ini juga mungkin saja menyebabkan kita menjadi tawar hati hari-hari ini. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, wanita-wanita Allah, jangan tawar hati. Ya, apapun keadaan manusia lahiriahmu, apapun keadaan tubuhmu yang semakin merosot, ya, tidak fit lagi, tidak kenceng lagi, ya, jangan membuat kamu menjadi tawar hati. Yang kedua, alasannya kalau kita lihat di ayat ini, penyebabnya, ya, mengapa orang menjadi tawar hati, firman Tuhan bilang itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ya, penderitaan, persoalan, masalah itu kadang-kadang membuat orang menjadi tawar hati. Ya, membuat orang jadi nggak semangat begitu, kebanyakan masalah, ya, karena masalahnya nggak kunjung beres, bertubi-tubi, berlarut-larut, saudara, membuat manusia itu jadi tawar hati, nggak ada daya juang, ya, nggak ada daya juang, nggak ada kemauan untuk melawan masalah, nggak kepingin bertahan lagi dalam persoalan penderitaan, ya, tidak semangat lagi menghadapi semua masalah-masalah yang dihadapi. Ya, beberapa orang-orang banyak sekarang ini, ya, sedang dirundung masalah suami istri. Ya, lihat aja di TV, Pengadilan Agama Jawa Barat itu kalau kita perhatikan di TV, itu antri panjang sekali pada mengajukan perceraian. Dan yang mengajukan perceraian kebanyakan wanita-wanita. Jadi sekarang banyak bener nih para wanita-wanita, istri-istri sedang tawar hati. Ya, karena lihat suaminya lagi gak punya kerjaan. Udah gak punya kerjaan, banyak ngatur. Udah banyak ngatur, galak lagi, saudara. Ya, jadi menyebabkan wanita-wanita itu tawar hati sampai ngantri panjang di Pengadilan Agama Jawa Barat itu. Ya, kita lihat di TV sampai keluar-luar, banyak sekali setiap harinya mengajukan perceraian. Padahal saudara-saudara kita tahu ya, enggak masa pandemik pun, ya, semasa hidup kita masih ada di dunia ini, masalah dan persoalan itu akan selalu ada. Betul wanita-wanita Allah? Iya, ya, Tuhan bilang kalau kita masih hidup di dunia ini maka kita akan menemukan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang selalu ada. Mungkin juga penderitaan akan kita alami. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, ya, supaya kita jangan tawar hati. Apapun persoalan saudara, apapun penderitaan kita, firman Tuhan bilang jangan tawar hati. Ya, di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan jika engkau tawar hati.
wanita-wanita Allah, jika engkau tawar hati, maka jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi apapun keadaan kita, kesesakan karena sakit penyakit, kesesakan karena persoalan hidup, atau kesesakan apa aja, kita itu butuh kekuatan daripada Tuhan. Tapi kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatannya, kata Amsal. Dan ini benar sekali, saudara. Kalau susah kan, kalau lagi dalam penderitaan, kalau dalam masalah, sebenarnya kita itu butuh kekuatan. Kita butuh pegangan, Tapi kalau kita tawar hati, kita nggak semangat, kita belum apa-apa, kita udah nyerah duluan begitu. Maka kita nggak punya kekuatan, nggak ada daya lagi untuk menghadapi kesusahan itu, untuk menghadapi masalah itu. Kalau kita tawar hati, kita jadi patah semangat, nggak bisa lagi menghadapi persoalan dan masalah. Jadi nggak punya kekuatan, seperti Amsal bilang, nggak punya kemampuan untuk bisa bertahan. Makanya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita, Bu Ibu, wanita-wanita Allah, jangan tawar hati pada masa kesesakan, karena kecillah kekuatanmu. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak tawar hati ketika ada kesusahan, ketika ada problem, ketika masa kesesakan, mau tubuhnya jadi semakin merosot karena penyakit, kesesakan apa aja, suami istri, rumah tangga, ekonomi, persoalan masalah yang nggak ada habisnya ini. Gimana caranya supaya kita jangan tawar hati? Firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita. Yang pertama ayat 16 di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun, ingat ini, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi yang pertama, supaya kita tidak tawar hati, wanita-wanita Allah, manusia batiniah ini harus dibaharui dari sehari ke hari. Apa yang harus dilakukan supaya manusia batiniah kita dibaharui? Udah jelas saudara, kita harus menyiram, memupuk manusia rohani kita itu dengan firman Tuhan. Iya dong, supaya bisa dibaharui dari hari ke hari melalui membaca Alkitab, mendengar khotbah-khotbah hamba Tuhan yang menguatkan rohani kita, mendengar lagu-lagu rohani yang menyegarkan rohani kita, mendengar apa lagi? Mendengar khotbah dari pembicara-pembicara yang diurapi oleh Tuhan, apalagi membangun hubungan tentu saja kepada Tuhan, lebih lagi meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi semakin intim, jadi semakin dekat, Jadi semakin tahu apa sih kesukaannya Tuhan. Jadi semakin tahu apa yang Tuhan inginkan. Belajar menjalankan kehendak Allah, belajar taat kepada perintah Allah. Itu dia, Manusia rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Jadi tidak tawar hati. Tapi beda kalau manusia rohaninya semakin terpuruk, semakin tidak disiram, semakin tidak ditingkatkan, maka saudara, tawar hatilah yang kita temui. Punya masalah sedikit aja langsung kita nggak semangat. Punya masalah sedikit bikin kita jadi frustasi, Jadi nggak pingin hidup lagi, begitu. Jadi yang pertama saudara, manusia rohaninya harus dibaharui dari hari ke hari. Yang kedua, saudara, ayat 17. Di situ dikatakan, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Di situ dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi cara kedua supaya kita jangan tawar hati, wanita-wanita Allah, memandang setiap persoalan, setiap masalah, setiap penderitaan itu dengan iman kepada Tuhan. Amin. Iya, kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita punya masalah, iya. Kita punya problem, iya. Tapi kita tahu Allah turut bekerja di dalam masalah saya, di dalam persoalan saya, di dalam penderitaan saya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apa juga masalah kita, saudara, persoalan kita,
Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya, ya, mendatangkan kebaikan meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, meskipun kita belum lihat tangan Tuhan yang akan menolong kita, tapi kita percaya semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam tangan Tuhan, ya. Dia ikut turut campur tangan di dalamnya. Nah, kalau semua kita pandang masalah kita, persoalan kita, penderitaan kita, ya, bahwa dalam kendali Tuhan, bahwa Tuhan ada turut bekerja di dalamnya, maka semua kita jalaninnya dengan enak aja, nggak pakai tawar hati. Ya, kenapa? Karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya, saudara-saudara, Paulus ini, ya, yang menulis Korintus ini, kita tahu dia sebenarnya orang yang selalu ada dalam penderitaan, dalam penganiayaan karena pemberitaan Injil. Ya, tetapi karena Paulus memandang seperti tadi di ayat 17 itu dikatakan, memandang segala sesuatu dengan iman, ya. Dia berkata bahwa penderitaan ini hanya ringan aja, gitu ya. Dia bilang kemuliaan kekal itu akan melebihi segala-galanya. Itu orang yang memandang segala sesuatu dengan iman. Kita tahu kisahnya juga Yosua, saudara, ya, dia mendapat perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar atau merebut tanah Kanaan menggantikan Musa yang dipanggil sudah mati lebih dulu, begitu ya. Yosua menggantikan. Sebenarnya saudara, Yosua itu bisa saja tawar hati. Orang dia lihat Musa aja, orang yang dipilih Tuhan luar biasa aja gak bisa, maksudnya belum sanggup untuk membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Apalagi dia. Bagaimana dia mungkin untuk menjalankan misi yang dari Tuhan? Bagaimana mungkin memimpin bangsa Israel itu yang tegar tengkuk, ya, susah diatur. Orang Israel itu kan susah diatur, susah dipimpin. Ya, gimana caranya dia mau bawa itu orang-orang keluar Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan? Tapi sekali lagi Yosua itu karena memandang, ya, semuanya itu di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena Yosua yakin Tuhan menyertai di dalam setiap apapun yang dia lakukan, maka akhirnya Yosua dengan penuh keberanian, dengan semangat, dia menyuruh orang Israel untuk berkemas-kemas, ya, menyediakan bekal dan mulai keluar, mulai berjalan, menyeberangi Sungai Yordan dan akhirnya bisa menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, lihat segala sesuatu, apapun yang saudara hadapi pada hari ini dengan memandang iman kepada Tuhan. Ada satu kisah inspiratif, saudara-saudara, dari seorang wanita, ya, yang bernama Yang Pe. Yang Pe ini memang dari provinsi Shaanxi Selatan dari negara Cina, ya. Di mana waktu dia lahir sebenarnya dia adalah lahir dengan keadaan normal. Cantik, ya, normal, semuanya serba normal. Tapi apa mau dikata, pada umur 9 tahun Yang P ini sedang berjalan-jalan pulang sekolah, tiba-tiba tidak sengaja dia menarik kabel listrik, saudara-saudara, yang akhirnya dia kesetrum. Karena kesetrum itu menyebabkan kedua tangannya ini kiri kanan harus diamputasi. Akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang gadis yang tanpa tangan. Ya, karena kesetrum jadi mati. Kesetrum jadi maksudnya mati, jadi harus diamputasi, dipotong gitu. Dia bertumbuh menjadi gadis cantik tapi tidak punya tangan. Tapi sekali lagi Yang V ini tidak tawar hati. Dia memandang setiap masalahnya ini, keadaannya ini dengan iman kepada Tuhan. Dia belajar mandiri, saudara-saudara, meskipun tanpa tangan, dia mandiri, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Sampai apapun dia bisa lakukan, meskipun dia tidak punya tangan. Dia gunakan kedua kakinya dan mulutnya. Menjahit, saudara-saudara, dia bisa lakukan. Menyulam, dia juga bisa lakukan. Dengan apa? Dengan kakinya yang dijepit lalu dibantu oleh mulut juga, ya. Nanti saudara-saudara bisa lihat filmnya, itu ada Yang P itu banyak filmnya, ya. Dia bisa menjahit sampai akhirnya saudara-saudara dia memotivasi orang-orang, ya, bagaimana hidup itu memandang iman kepada Tuhan. Dan dia akhirnya punya toko jahit, ya, di mana itu adalah mimpi dia, keinginan dia dari kecil. Dia menjadi seorang penjahit yang handal, ya, hanya pakai kaki dan mulut saja dia bisa
meraih mimpi dan cita-citanya, mempunyai toko jahit. Nah, orang yang tidak tawar hati, saudara-saudara, memandang dengan iman setiap apapun masalahnya. Jadi ada harapan. Jadi ada ada pengharapan bahwa akan berhasil. Karena apa? Tidak tawar hati. Jadi apapun masalah kita, saudara-saudara, wanita-wanita Allah, persoalan, penderitaan, apapun juga yang kamu hadapi hari ini, jangan tawar hati. Tapi pandanglah semuanya dengan iman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya, dalam persoalanmu, dalam masalahmu, dalam penderitaanmu, pasti kekuatan itu akan diberikan kepada kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita enggak rendah hati? Tadi ayat 18 bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi cara ketiga, wanita-wanita Allah, supaya kita tidak tawar hati, marilah kita tidak memperhatikan yang kelihatan aja. Makan, minum, pakai, cantik, awet muda, ya dandan, harta, anting, gelang, kalung. Jangan cuma itu aja yang kita perhatikan. Ya, kata firman Tuhan itu cuma sementara. Ada masanya, ada expirednya, ada kadaluarsanya. Tapi marilah kita memperhatikan yang tak kelihatan, yang adalah kekal, ya, tidak lekang oleh waktu. Apa itu yang tak kelihatan? Ya, semua yang ada hubungannya dengan kehidupan kekal, wanita-wanita Allah. Hal-hal yang harus kita persiapkan untuk masuk dalam kehidupan kekal. Misalnya, kita memperhatikan pengorbanan Yesus di atas salib untuk tebus dosa kita. Menyadari bahwa cintanya Tuhan itu luar biasa sehingga anugerahnya besar bagi kita. Yakin bahwa penyertaan dan penjagaan Tuhan setiap waktu bagi kita. Ya, kita memperhatikan berkat-berkat melimpah dalam hidup kita. Iya, ada kesehatan, ada sukacita, ya, ada pengampunan yang selalu baru buat kita setiap hari. Mujizat yang kita terima. Saya yakin saudara wanita-wanita Allah setiap hari kita mendapatkan mujizat daripada Allah. Amin. Iya. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Yang kelihatan itu yang harus kita perhatikan. Ya, tadi kata firman Tuhan, yang tak kelihatan itulah yang membawa kita masuk dalam kehidupan kekal. Ya, saudara-saudara, kita perhatikan hal-hal itu. Kalau kita perhatikan yang tak kelihatan, saudara-saudara, membuat kita jadi mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita bisa bersyukur atas semua yang Tuhan sudah beri bagi kita dalam hidup kita. Kalau kita bersyukur, jadi nggak tawar hati, saudara-saudara. Kenapa orang jadi tawar hati? Nggak pernah bersyukur. Ya, hari ini dia lihat suaminya nggak punya pekerjaan, itu aja yang dia lihat. Tapi dia nggak lihat, dia nggak bersyukur. Beruntung saya masih bisa menghasilkan. Jadi bisa pakai uangnya untuk membiayai kehidupan. Beruntung anak-anak saya sehat, ya, sehingga tidak perlu keluar biaya lagi untuk rumah sakit. Semua bisa disyukuri, saudara. Kenapa? Kalau kita sekali lagi memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, jadi kita bisa menghadapi masa depan. Ya, kita nggak mudah mengeluh, kita jadi nggak apatis, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi hal yang ketiga, gimana caranya supaya kita nggak tawar hati? Jangan cuma perhatikan sekali lagi hal-hal yang kelihatan. Gimana nih ada kerutan di mata, gimana caranya? Ya, cuma itu aja yang kita perhatikan. Jangan lagi, tapi kita harus perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, bagaimana Tuhan meskipun ada kerut tapi saya sehat. Puji Tuhan. Ya, buat apa nggak ada kerut tapi berbaring aja sakit, ya. Tapi kita harus perhatikan bagaimana Tuhan baik buat kita, menyediakan mujizat setiap hari buat kita. Jadi hari ini wanita-wanita Allah dimanapun saudara berada, jika ada di antara kita yang mulai tawar hati, ya, karena apa aja? Karena keadaan, karena situasi kondisi, karena masalah yang bertubi-tubi, ya, karena apa aja, ya, menyebabkan kita jadi tawar hati. Hari ini firman Tuhan buat saudara, ya, kita harus koreksi diri, kita harus periksa diri, ya, apakah sudah kita jalankan
Apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal? Apakah kita sudah meningkatkan manusia rohani kita semakin intim kepada Tuhan? Ya, apakah kita juga sudah melihat masalah-masalah yang kita hadapi itu dengan iman? Dan apakah kita juga sudah memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan yang sudah Tuhan buat kita? Ketika kita tidak tawar hati, saudara, firman Tuhan bilang, maka besarlah kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13 sebagai ayat penutup buat kita, mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Selamat menjadi wanita-wanita yang tidak tawar hati. Selamat menjadi wanita-wanita yang jangan tawar hati. Ya, tetapi optimis, semangat. Ya, penuh harapan karena Tuhan menyertai kita. Mari kita akan berdoa, nyanyikan pujian tadi yang mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik. Bila sesuatu terjadi diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita yakin tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, bila sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti Amin Tuhan, kami yang yakin. terbaik. Kami percaya Yesus bahwa Walau pasti yang terbaik bagi kami. tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang Kami percaya terbaik. Yesus waktumu adalah Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti Sekali yang lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati terbaik. cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi lewati cobaan Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berjanji kami tidak mau tawar hati Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap masalah dan problem penderitaan kami Tuhan. Dan memandangnya dengan iman kepada Tuhan. Karena kami terlalu yakin Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau bekerja di dalam setiap masalah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami
untuk kami terus meningkatkan manusia rohani kami dari hari ke hari Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk kami semakin intim kepada Tuhan, semakin dekat lagi kepada Tuhan, dan merasakan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Tetapi juga Tuhan, kami mau mulai belajar untuk melihat hal-hal yang tak kelihatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Celikkan mata kami Tuhan, supaya kami mengerti betapa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, berjalan bersama kami, menghadapi dan memberikan kekuatan untuk setiap masalah hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya untuk wanita-wanita Allah dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun keadaan mereka hari ini, kalau ada di antara mereka yang mulai tawar hati Tuhan, biarlah lewat firman ini disadarkan. Biarlah lewat firman ini boleh koreksi diri Tuhan, untuk semakin percaya kepada Tuhan, menyerahkan setiap persoalan, penderitaan apapun juga, kesesakan mereka kepada Tuhan. Karena ketika kami tidak tawar hati, kami percaya kekuatan kami menjadi bertambah, kekuatan kami berlimpah-limpah, sehingga kami mampu untuk menghadapi setiap kesesakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, jamah wanita-wanita Allah dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baru, ubah mereka supaya semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu percaya kuasa Roh Kudus terus Tuhan mengingatkan rema di dalam hati kami, supaya kami tidak tawar hati, percaya bahwa Yesus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala untuk kebenaran firman yang disampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, sebab besar setia-Mu. Akhir kebaktian ini Tuhan,
kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menyediakan waktu pada siang hari ini untuk melayani. Tuhan berkati satu persatu mereka semua ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang dikerjakannya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap wanita-wanita Allah yang sedang dalam keadaan sakit, yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan. Jamah mereka, hiburkan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi pulih. Dimanapun wanita-wanita Allah berada, mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus wanita Bethel Petamburan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan satu kesatuan hati kepada setiap wanita-wanita Allah yang menjadi pengurus Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga terbit atau muncul ide-ide baru daripada Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang baru di dalam kepengurusan wanita Bethel Indonesia Petamburan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang sudah mengikuti kebaktian ini. Biarlah kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap wanita-wanita Allah. Oleh sebab itu wanita-wanita Allah yang kekasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi, asal jangan kecut dan tawar hatinya. Kiranya besarlah kekuatanmu pada waktu kesesakan jika engkau tidak tawar hati. Dan sekarang kiranya turun atasmu anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus bagimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput kita kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi wanita-wanita Allah pada Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.